Jumpa lagi pemirsa, berkah dalam, semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada kali ini saya ada di Gua Maria Jatiningsih. Biasanya terkenal dengan sebutan Gua Maria Jatiningsih. Nah, ini letaknya di daerah Yogyakarta. Kalau dari Jogja ya sekitar 20 kilometeran ke arah Kulon Progo. Nah, di situ di tepi Sungai Progo atau Kali Progo ada sebuah gua. Karena memang daerahnya itu subur dengan pohon-pohon jati, maka terkenal dengan nama sebutan Gua Jatiningsih. Nah, pemirsa yang baik hati, di dalam agama Katolik ada tempat-tempat di mana orang berdoa kepada Tuhan, dan melalui pertolongan Bunda Maria mohon untuk doanya disampaikan kepada Yesus putranya. Maka Bunda Maria menjadi perantara bagi kita. Namun yang jelas bahwa kita juga tidak bisa bertemu secara langsung kepada Bunda Maria, maka dibuatlah sebuah sarana atau fasilitas yang mengingatkan bahwa kita sekarang berbicara dengan Bunda Maria, yaitulah dengan adanya Gua Maria. Nah, kali ini Gua Maria di Jatiningsih. Di dalam gua ini kita bisa berdoa, dan di situ ada patung Bunda Maria, juga tempat untuk berdoa. Karena di dalam gua ini suasana juga hening, dan diharapkan para pengunjung memang tujuannya di sini bukan untuk rekreasi, maka juga tidak rame-rame, tapi diharapkan menciptakan suasana hening sehingga dapat berdoa dengan tenang dan merasa nyaman di sini. Nah, menurut informasi di sini juga bisa datang siang, datang juga malam hari. Dan kalau pemirsa datang dari jauh dari luar Yogyakarta, itu dengan mudah dapat dijangkau. Yang penting asal sudah sampai di Yogyakarta, dengan Google Map itu sudah bisa diarahkan sampai di Gua Maria ini. Nah, pemandangan di sini di bawah itu adalah Kali Progo atau Sungai Progo. Jadi kita berjalan memasuki lokasi gua, dan di sebelah kiri itu ada Sungai Progo. Nah, itu tempat-tempat untuk kita duduk berdoa dengan tenang, dan kita bisa menyampaikan apa-apa saja yang dirasakan di hati kita, entah itu permohonan, entah itu keluhan dan sebagainya. Nah, di sini juga ada salib Yesus. Tentu saja ini untuk mengingatkan bahwa dulu Yesus itu disalib, di mana sebetulnya bagi kita Yesus tidak berdosa, tetapi atas kedengkian banyak orang, satu orang berteriak salibkan, maka otomatis semua ikut berteriak salibkan. Nah, dalam keadaan yang seperti itu tidak ada yang bisa mengendalikan lagi. Nah, kita dari tempat doa situ, kita masuk ke terowongan ini, dan di depan itu ada sebuah rumah. Nah, rumah itu adalah tempat untuk meletakkan tubuh Yesus atau disebut Ekaristi. Nah, di dalam gua ini ada yang disebut kegiatan adorasi abadi. Adorasi itu menyembah, menghormati. Abadi itu berarti ya sepanjang masa.
Maka di sini memang umat digilir dari jam segini sampai jam segini, umat dari lingkungan mana berdoa, lalu disambung lagi jam segini sampai jam segini, maka ganti orang dari lingkungan lain berdoa. Nah, disitulah maka disebut dengan kapel atau tempat adorasi abadi. Di sini maka 24 jam ada yang berdoa di tempat ini. Nah, ini mengingatkan bagi umat Katolik bahwa kita menemani Yesus dan kita juga memang berdoa kepada Yesus dan setiap saat bisa berdoa. Maka bagi saudara-saudara yang datang dari jauh, umpamanya datang jam 1 malam pun tetap akan bertemu dengan beberapa orang yang mendapat giliran untuk berdoa. Ini suatu penghayatan rohani yang sangat mendalam, terutama memang umat pedesaan itu memang mau ya, mereka masih menyisihkan waktu untuk berdoa dengan hikmat, walaupun bisa juga bangun jam 1 malam kemudian berdoa sampai jam 3 pagi, kemudian jam 3 pagi disambung lagi kelompok yang lain lagi, sehingga namanya abadi di sini ada setiap orang berdoa dan itu berlaku 24 jam. Nah, setelah dari rumah Ekaristi atau kapel abadi ini, kita bisa menyusur ke sampingnya, ke belakang, dan di belakang itu nanti ada jalan salib. Jalan salib itu sebuah tanda atau dibuatkan patung. Yang penting bagi orang yang berdoa diingatkan bahwa Yesus dulu pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Pertama, jelas digambarkan sebagai peristiwa Yesus dihukum mati padahal tidak bersalah. Dari sumber kitab suci, setelah pengadilan maka Yesus dihukum mati. Nah, kemudian itu Yesus memanggul salib, dan peristiwa-peristiwa selanjutnya Yesus sampai pada digantung di kayu salib. Suatu peristiwa iman bagi orang Katolik bahwa Yesus mau menebus dosa manusia sampai mengorbankan seluruh hidupnya. Di dekat jalan salib dan di dekat kapel abadi itu tadi ada patung. Ini seorang wanita yang di dekat sumur dalam sumber kitab suci. Nah, di sini di seorang wanita yang ada di dekat sumur dan meminta air dari Yesus. Sementara sebenarnya wanita itu kan sudah lama tinggal di situ, dan digambarkan ya sebenarnya kan dia bisa minta ambil sendiri dari sumur itu, namun dia meminta air dari Yesus. Artinya sumber kehidupan bukan dari air yang dari tanah ini, melainkan dari kekuatan yang diberikan oleh Yesus. Maka di situ dilukiskan sebuah peristiwa di mana perempuan bertemu dengan Yesus dan memohon air dari Yesus. Nah, di dekat itu ada seperti pengesahan begitu ya. Pembangunan kan tidak sekali jadi, maka beberapa tahun memang tahun pertama membangun apa, tahun kedua membangun apa, tahun ketiga membangun apa. Nah, ini bagian yang ini itu ada tulisan disahkan atau ditandatangani oleh Romo Paroki dari Paroki Klepu, atau Romo yang diberi kekuasaan untuk mendampingi umat mengelola hidup rohaninya
di daerah Klepu. Begitu. Ini sebuah peristiwa yang sangat mengharukan, bagaimana orang bisa menyadari sampai pada pendalaman rohani bahwa kehidupan bukan dari air yang biasa ini, tetapi air rohani, kehidupan rohani yang bersumber dari pribadi Yesus. Tentu ini mempunyai renungan yang sangat mendalam, di mana Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah jalan satu-satunya untuk sampai kepada Bapa di surga. Dan dengan keyakinan itu, kita yakin juga akan sampai kepada Bapa di surga karena Yesus adalah berasal dari sana. Maka pasti tidak akan kesasar. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa yang tadi juga sudah disebutkan, bagaimana Yesus mengalami penderitaan itu melalui banyak peristiwa. Semua ini mengingatkan kita bagi yang datang ke tempat itu bahwa Yesus pernah diperlakukan seperti itu. Nah, dari samping Kapel Abadi kita bisa berjalan lagi untuk ke arah depan. Nanti di depan Kapel Abadi juga beberapa tempat dibuat sehingga mengingatkan bila kita berdoa, bila kita merenungkan mengenai kehidupan ini, kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Nah, samping Kapel Abadi ini memang suasananya sepi karena memang suasana ini diciptakan untuk berdoa. Jadi pertama-tama bukan untuk rekreasi tetapi untuk berdoa. Tapi memang efek samping ya bisa saja itu menjadi tempat rekreasi karena di situ menjadi penyegaran hati, penyegaran diri, dan mulai menggali pengalaman-pengalaman rohani yang selama ini mungkin tidak akan pernah tergali. Di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari, kita jarang merenungkan, kita jarang memikirkan waktu-waktu yang kosong untuk berdoa sendiri. Karena sering kita berdoa tetapi juga dalam suasana rame, sehingga kita tidak bisa mengheningkan diri kita dan kita merasa dekat dengan Tuhan. Sehingga nanti dampaknya adalah ya bagi orang yang mungkin sering berdoa tetapi nampaknya mungkin kehidupan rohaninya kering, bisa jadi. Maka suasana doa di Jatiningsih ini diberi tempat yang memang sepi ya. Kita bisa datang di situ, masuk di Kapel Abadi, dan kita bisa diam. Diam itu kan sebetulnya memberi waktu, kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Dalam hal-hal tertentu kita memang membutuhkan suasana hening ini karena kita kebanyakan selalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Nah, di depan Kapel Abadi itu jalannya turun. Maka ini terasa goyang-goyang, itu berarti karena jalannya turun, dan itu mungkin luas sekitar berapa ya, mungkin 3 hektaran mungkin sekitar itu yang dipakai. Dan di pinggirnya ada Kali Progo. Nah, dengan keindahan Kali Progo itu untuk saya pribadi senang saya di sini. Karena bisa saja saya duduk bukan di Kapel Abadinya itu, tetapi saya duduk di pinggir sungai ya, di gua itu, tetapi menghadap ke sungai gitu. Sehingga merenungkan bahwa Tuhan itu sangat besar dan bisa membuat segala-galanya. Nah, salah satu di bagian bawah itu kita juga akan menemukan sebuah bangunan. Di situ ada patung. Nah, sama seperti fungsi patung-patung yang lain adalah untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan dulu mengalami peristiwa seperti itu. Mungkin kita sekarang hatinya baru tergugah, mungkin kemarin tidak merasa apa-apa,
kita hanya menghafalkan hafalan doa, tetapi kurang merenungkan peristiwa-peristiwanya. Nah, kita datang di sini, dan ini di tempat yang persis ada patung Yesus Yesus dipangku, Yesus diterima oleh Bunda Maria. Setelah Yesus di kayu salib, itu Yesus kan diturunkan, karena memang pada hari itu hari Sabat, di mana pada hari Sabat itu nggak boleh ada jenazah yang tergantung di salib. Maka di situ Yesus diturunkan dan diterima oleh ibunya, Bu Maria. Nah, ini bangunan ini dibuat tahun lain, dan ini diresmikan oleh Bapak Uskup Yohanes, yang beliau sekarang sudah almarhum. Nah, dari tempat ini tadi kita akan kembali ke tempat doa yang utama mungkin ya, tempat doa yang utama, dan ini kita naik melalui beberapa anak tangga. Maka ini juga pelan-pelan supaya tidak terlalu goyang-goyang videonya. Tetapi di situ mungkin Bapak Ibu atau pemirsa bisa membayangkan bahwa tempat ini dibangun tidak di tanah yang datar, tetapi di tanah yang cukup ada yang miring-miring, ada yang datar, sehingga di sini sebagai sebuah relief tanah menjadi sebuah keindahan tersendiri, mempunyai daya tarik sendiri. Ya, gua ini memang bukan gua asli, gitu. Gua ini memang gua buatan, tetapi tempatnya di pinggir sungai sehingga ada lereng-lerengnya, dan ini menambah keindahan serta kesejukan, serta untuk sangat membantu kita merenungkan sesuatu. Nah, sampai hari ini pun sebetulnya gua ini masih perlu perbaikan terus-menerus, sehingga ya mungkin bagi umat yang terketuk untuk membantu bisa menyumbangkan dananya ke wilayah Gua Maria ini. Karena selain perawatan juga ada saudara-saudara kita yang diminta untuk membantu merawat ini, dan ini juga saya kira untuk memberikan sekedar obat rasa lelah kepada mereka, karena mereka juga mempunyai keluarga dan membutuhkan biaya untuk hidup. Nah, maka tugas untuk merawat gua ini sebetulnya adalah tugas kita bersama. Memang yang menangani langsung ya saudara kita yang diberi wewenang untuk mengolah dan merawat di sana, tetapi bagi kita yang terketuk untuk ikut merawat tentu saja bisa lewat doa ya bisa, tapi dana juga bisa disumbangkan ke sana. Nah, sekilas inilah lantai yang utama, tempat ada patung Bunda Maria di sana. Juga masih ada orang yang berdoa. Melalui Bunda Maria kita diingatkan untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, saya kira kita bisa menuju ke perjalanan pulang. Sampai di perjalanan pulang meninggalkan lokasi tadi, memang di sekitar kanan kirinya itu ada tempat yang sudah dibuat untuk misalnya banyak orang yang berdoa bersama-sama. Karena ya suatu waktu mungkin hari Minggu diadakan doa atau ekaristi di tempat ini, maka yang datang itu banyak. Dan kemungkinan juga kalau memang siang ya kemungkinan panas, kalau malam ya kemungkinan hujan, atau untuk menghindari hal yang tidak diinginkan memang ada atapnya. Jadi kalau berdoa pas hujan ya tidak kehujanan, atau mungkin pas kalau panas ya tidak kepanasan karena bisa berteduh di sini. Tapi yang jelas bahwa ini adalah tempat untuk berdoa
Berdoa bisa di mana saja, betul, memang betul, tetapi ini dikhususkan diberi nama Gua Maria karena memang kita diingatkan bahwa melalui Bunda Maria itu juga Yesus hadir di dunia, karena Bunda Maria lah yang mengandung dan melahirkan. Tangga di bawah ini adalah tangga di mana ada sumber mata air. Kalau sekarang ini sudah posisinya di bawah, dibuatkan atau ya lebih baik daripada yang dulu, tetapi ini sumur yang tidak pernah kering, ada mata air yang tidak pernah kering. Nggak tahu bagaimana kok bisa, tetapi memang kenyataannya seperti itu. Meninggalkan tempat yang dibuat untuk berdoa tadi, Gua Maria utama dan juga tempat untuk berdoa, kita akan keluar dan kita bisa melewati dua cara, kiri dan kanan itu. Nah, yang kiri itu naik, itu akan keluar melalui pintu masuk. Tapi saya untuk kali ini akan lewat pintu keluar yang memang untuk pintu keluar, jadi lewat bawah. Nah, itu juga sekarang udah bagus. Zaman tahun 90 berapa, 96 saya kesini, atau tahun berapa saya lupa itu. Tempat ini belum sebagus ini. Ini yang pintu keluar itu sudah dibuatkan paving. Sehingga kalau kita berdoa di sini malam dan berjalan di sini juga merasa nyaman ya. Mungkin kalau tidak bersih seperti ini kan kita ada perasaan tidak enak, takut atau apa kalau ada ular dan sebagainya. Nah, dari pintu keluar ini, dari jalan keluar ini, sebelah kanan sana itu adalah sungai Progo tadi. Sungainya lebar itu, lebar sekali. Nah, di ini ada patung, ya bukan patung tetapi sebuah batu yang diukir, dan itu ada tulisan, itu adalah nama-nama pastor yang pernah bekerja di wilayah Klepu ini. Ya sudah banyak pastor-pastornya, baik pastor yang masih dulu zaman pastor Belanda atau sudah ganti pastor-pastor dari Jawa. Nah, teman-teman, begitulah mengenai keadaan Jatiningsih, Gua Maria Jatiningsih di Yogyakarta. Kita akan sampai ke depan dan tempat untuk parkir kendaraan atau pintu utama ketika kita datang di lokasi ini. Harapannya tentu saja supaya tempat ini sungguh-sungguh menjadi tempat yang membuat manusia sadar akan peranan Tuhan dalam hidupnya. Karena Tuhan Yesus selalu hadir dan membantu umat manusia, termasuk sampai hari ini mengingatkan bila manusia berdosa untuk bertobat atau supaya hidup lebih baik sesuai dengan ajarannya, terutama ajaran cinta kasihnya. Nah, ini di halaman parkir kita bisa parkir di sini, dan di sini juga ada tempat untuk istirahat, tetapi memang bukan untuk tempat menginap seperti penginapan gitu ya. Gambaran sedikit bahwa pembangunan ini juga menjadi sarana yang sangat baik untuk kesadaran umat
Nah, tadi kita sudah masuk ke jalan yang luar. Maka sekarang saya kembali lagi dan kita keluar ke pintu utama. Maka harus menaiki tangga-tangga ini. Dan begitu nanti akan mengakhiri tangga itu, kita sampai di parkiran. Nah, mungkin ada Bapak Ibu pemirsa yang belum pernah berdoa atau berziarah ke Gua Maria Jatiningsih Yogyakarta. Kalau suatu saat pernah ke Yogyakarta, mungkin baik kalau diagendakan untuk singgah di Gua Maria Jatiningsih. Sekian video ini berkah dalem. Bagi pemirsa-pemirsa yang tulisan subscribe-nya masih merah, ya silahkan ditekan supaya menjadi hitam. Sehingga nanti kalau saya mempunyai video yang baru, pemirsa akan mendapatkan kabar.